Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dengan NIM 2202060071. Nah, di sini saya akan memaparkan 3 artikel, di mana artikel yang pertama yang saya akan paparkan yang pertama yaitu yang berjudul Konsepsi Manajemen Kelas, Masalah dan Pemecahannya by Ahmad Salabi. Nah, dari segi latar belakangnya, manajemen kelas dan manajemen pendidikan memiliki hubungan yang bersifat substansi, di mana manajemen kelas merupakan substansi dari manajemen dari kurikulum, sedangkan manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen pendidikan. Oleh karena itu, manajemen kelas merupakan substansi dari manajemen pendidikan. Nah, selanjutnya konsep manajemen kelas. Dalam konsep manajemen kelas ini terdapat 5 konsep. Yang pertama, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib di kelas. Nah, yang kedua yaitu manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Yang ketiga, manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Yang keempat, manajemen kelas dipandang sebagai penciptaan iklim emosional yang bersifat positif. Yang terakhir yaitu yang kelima, manajemen tindakan kelas bertolak pandang bahwa kelas merupakan sistem sosial. Nah, selanjutnya tujuan manajemen kelas, di mana pada tujuan umum kegiatan manajemen kelas ini adalah untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan produktivitas kegiatan pembelajaran, di mana kondisi kelas yang dimaksud meliputi aspek pertama, disiplin siswa, yang kedua iklim sosial kelas, yang ketiga iklim sosial emosional, dan yang keempat lingkungan fisikal kelas. Efektivitas dan produktivitas kondisi kelas dapat diukur berdasarkan kriteria yang pertama, kelancaran, kemudahan, dan kegirahan proses belajar anak. Yang kedua, keoptimalan hasil belajar yang dicapai anak. Selanjutnya, metode penelitian, di mana iklim sosial kelas mengembangkan dan mempertahankan keeratan hubungan sosial dan kerjasama secara harmonis. Tugas manajemen kelas adalah mendorong timbulnya iklim kelas yang positif dan jalan, mengembangkan aturan-aturan atau tata tertib sosial kelas, mendorong tumbuhnya kebersamaan anggota kelas, dan menghindari konflik yang dapat memicu timbulnya pemecahan anggota kelas, menumbuhkan rasa percaya dan saling menghormati untuk menghadiri timbulnya prasangka-prasangka sosial yang negatif, mengembangkan sikap toleransi dan tegang rasa terhadap sesama anggota kelas. Selanjutnya, objek penelitian, di mana pada objek penelitian ini problema kelas yang mungkin dihadapi oleh guru saat pembelajaran berlangsung, contohnya masalah anak berbicara di kelas saat guru menerangkan, masalah anak bertengkar saat belajar berlangsung, dan anak melucu saat di kelas. Kedua jenis gangguan tersebut saling berkaitan satu sama lain, pada hakikatnya dibedakan dalam 4 kategori. Yang pertama, gangguan disiplin, yang kedua iklim sosial, yang ketiga iklim sosio-emosional, dan yang terakhir gangguan fisik. Dan yang terakhir yaitu hasil penelitian. Dari segi hasil penelitian, dari proses pembelajaran di kelas, ada beberapa teknik pengubahan dan pembentukan tingkah laku yang dapat diterapkan guru untuk memecahkan masalah iklim pembelajaran. Teknik-teknik tersebut yaitu yang pertama teknik penguatan, yang kedua teknik hukuman, yang ketiga teknik penghilangan. Teknik penguatan meliputi penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif difungsikan untuk meneguhkan perilaku yang dikehendaki, sedangkan penguatan negatif difungsikan untuk meneguhkan proses pengubahan perilaku ke arah yang dikehendaki. Selanjutnya, saya akan memaparkan artikel kedua yang berjudul Konsep Manajemen Kelas dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran. Nah, dari segi latar belakangnya, pengelolaan kelas
bagian internal dari kemampuan profesional yang harus dimiliki seorang guru. Mengelola kelas merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar, di mana yang bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan suasana pembelajaran yang optimal. Nah, artinya kemampuan ini kondisi yang menguntungkan, menyenangkan peserta didik, dan menciptakan kedisiplinan secara sehat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, di mana pada tujuan penelitian ini tingkah laku dapat terjadi karena adanya interaksi antara sesama siswa dengan lingkungannya, di mana Gagne menjelaskan bahwa terjadinya perubahan tingkah laku tergantung pada dua faktor. Yang pertama, faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor dari dalam yang mempengaruhi belajar siswa adalah kondisi jasmani dan rohani siswa, termaksud faktor jasmani aspek fisiologis, sedangkan faktor dari luar yang mempengaruhi belajar siswa meliputi faktor lingkungan sosial dan non-sosial, termasuk faktor sosial seperti guru dan teman sekolah. Faktor non-sosial seperti gedung sekolah, letak geografis sekolah, lingkungan keluarga, cuaca buruk pada saat belajar. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, dari segi metode penelitian ini, dalam kegiatan pembelajaran terdapat aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar peserta didik, antara aktivitas menjadi guru dan aktivitas lainnya. Selanjutnya, konsep manajemen kelas dan implikasinya dalam pembelajaran. Nah, di mana perlunya kemampuan mengolah kelas saat kelas ini dimiliki seorang guru, karena dalam pembelajaran proses pembantuan siswa belajar ini yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dari aspek kognitif dan psikomotorik. Dampak pembelajaran dapat dibedakan ke dalam bentuk langsung atau proses interaksi antara lain guru dengan peserta didik. Nah, di mana peserta didik ini dengan iklim atau suasana yang belajar dikembangkan. Hal ini diperlukan supaya sistematik yang berkaitan dengan pengembangan lingkungan belajar yang diciptakan oleh guru agar tujuan pembelajaran tercapai. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu berbagai pendekatan teknik, disiplin, dan dikontrol kelas. Nah, di mana menurut Biggs and Telfer pada tahun 1987 pada halaman 378, di mana guru dapat memilih pendekatan yang berada pada kubu yang bersifat ekstrim, yang antaranya Higgs Structure Desiccation dan Low Structure Desiccation. Higgs Structure Desiccation merupakan suatu keputusan yang ditekankan pada aturan guru dalam menciptakan lingkungan belajar. Nah, di sini siswa relatif sedikit diberi pilihan, oleh karena itu aturan yang berasal dari siswa pun relatif sedikit. Nah, selanjutnya Low Structure Desiccation. Nah, siswa diberi banyak pilihan dan kesempatan dalam menentukan pengalaman belajar yang akan diperoleh melalui otonomi yang maksimum. Selanjutnya, saya akan memaparkan artikel ketiga yang berjudul Manajemen Perilaku Kelas, Solusi Kesalahan Umum dan Apa yang Harus Dilakukan. Pada kesalahan pertama, mendefinisikan perilaku buruk dan dari tampilannya, di mana saat mencoba mengubah perilaku buruk, kita sering mendeskripsikan hanya dengan tampilannya saja. Contohnya, berteriak, memukul, keluar dari tempat duduk. Nah, mendefinisikan perilaku buruk dari tampilannya hanya memberikan kita gambaran yang tidak lengkap tentang perilaku tersebut. Itu memberitahu kita sedikit tentang mengapa itu terjadi dan tidak banyak membantu dalam upaya perubahan perlakuan kita. Untuk mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mengelola perilaku buruk, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa fungsi dari perilaku buruk tersebut? Nah, atau lebih sederhananya, apa yang diperoleh siswa dari perilaku buruk tersebut? Meskipun perilaku buruk kami tampaknya terjadi tanpa alasan,
Nah, mereka memiliki tujuan, jika tidak, mereka tidak akan memiliki tujuan dan tidak akan terjadi. Nah, selanjutnya kesalahan kedua, bertanya mengapa Anda melakukan itu. Nah, baik, fungsi dari perilaku adalah tujuan melayani siswa, yaitu apa yang didapatkan dari siswa itu. Nah, seperti yang dinyatakan sebelumnya, sebagian besar perilaku buruk melayani fungsi, mendapatkan, atau menghindari. Untuk menentukan fungsi perilaku, kita perlu mempelajari apa yang terjadi di kelas sebelumnya dan sesudah yang terjadi. Prosedur pengumpulan informasi ini bisa disebut dengan penilaian fungsional. Bangan antecedes, perilaku, konsekuensi, atau bisa disingkat dengan ABC, dapat digunakan sebagai alat penilaian fungsional. Bangan ABC memiliki 3 kolom tempat kami menerangkan perilaku apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya kesalahan ketiga. Ketika pendekatan tidak berhasil, cobalah lebih keras. Nah, di sini ketika pendekatan manajemen tidak berhasil, kecenderungan pertama kita adalah berusaha lebih keras. Masalahnya adalah kita paling sering berusaha lebih keras secara negatif. Kami membuat pernyataan yang tidak setuju dengan keras, meningkatkan konsekuensi negatif, atau menghapus lebih banyak hak istimewa. Ini tidak melakukan apapun untuk mengajarkan perilaku yang sesuai. Alih-alih sikap negatif kita yang meningkat menghasilkan hubungan siswa dan guru yang terganggu dan meningkatkan kemungkinan siswa akan merasa kalah. Baik, itulah 3 pemaparan materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.